masih dalam acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat dan masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Palma Bukit Palma Surabaya di sini. Tadi Ustadz Muzaki sudah sempat memberikan clue di segmen sebelumnya kenapa kita wajib mengimani yang 25 dari 124.000 ini, begitu ya Ustadz ya. Dan kira-kira jawabannya apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Yang tahu suruh angkat tangan Mbak Azza. Ayo, yang tahu siapa Bu? Dapat hadiah insya Allah. Dapat hadiah apa Ustadz? 1 unit. 1 unit. Untaian doa selamat. Untaian doa selamanya. Tapi sepertinya jangankan ibu-ibu saya sendiri juga belum tahu ini Ustadz. Ya. Kira-kira mengapa 25 Ya, ini wajib? sebelum kita beberkan 25 itu, kan angka-angka itu kan penuh rahasia di Al-Quran. Dan Allah nggak kebetulan itu Bu. Ada angka 40 Allah sebutkan, angka 100, angka 1000 juga. Lailatul Qadri khairum min alfi. 1000 juga disebut Allah. Jadi angka-angka ini luar biasa sesungguhnya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa di samping kita hafal tadi, kita harus yakin bahwa Rasul-Rasul Allah ini adalah maksum. Dia terjaga dari dosa. Yang kedua, Rasul-Rasul Allah diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan tauhid. Dan pasti mereka itu benar adanya. Dan dipilihlah 25 nabi ini, karena kalau kita yakin Bu, 25 nabi ini cerminan kehidupan. Jadi nasib kita itu pasti ada yang sama dengan nasib 25 nabi dan rasul ini. Pasti. Nasib itu hanya 25 nasib hidup ini Bu. Contoh sekarang kalau di tetangga kita, keluarga kita, ada nggak orang tua yang punya anak, apakah laki maupun perempuan, anaknya nggak rukun, geger, ada nggak Bu? Ada. Itu mengulang cerita Nabi Adam alaihissalam. Punya anak, geger Kabil sama Habil itu. Betul. Jadi mengulang cerita Nabi Adam, mengulang nasib Nabi Adam. Ada nggak di daerah kita suaminya baik, istrinya itu bejat gitu? Ada nggak Bu? Ada. Suaminya ahli ibadah, tapi istrinya ahli maksiat. Ada enggak? Ada. Kan mengulang cerita dulu. Nabi Lut, betul. Nabi Nuh, istrinya bejat. Suaminya itu ahli zakat mal, istrinya zakat mall. Kan ada begitu. Itu pengulangan-pengulangan. Makanya kalau kita tahu cerita Nabi dan Rasul, itu beban hidup kita ringan. Karena solusinya ada di cerita mereka. Yeah. Makanya kalau saya sekarang itu konsultasi keluarga, konsultasi hidup itu, langsung saya suruh, coba Bu baca ceritanya Nabi ini. Nanti penyakit O-nya kambuh. Oh, ternyata ada di sini. Kita kan sering Bu ya, stres, punya masalah, problem kan sering toh. Cuman kita cari solusinya salah. Padahal Allah sudah berikan kita solusi lewat mana? Cerita Nabi dan Rasul ini. Itulah kenapa kita harus tahu ceritanya. Di samping kita itu beriman, dan kita akhirnya dapat solusi kehidupan. Semuanya pasti ada. Tidak ada satupun yang terlewatkan dalam hidup ini. Termasuk saya Mbak As. Hidup saya itu ada ceritanya di salah satu dari Nabi yang 25. Masya Allah. Tahu nggak Nabi siapa? Sinten, Nabi Yusuf alaihissalam. Terus gak usah guyu. Pak seneng aku tuh. Tadi saya mau ngomong gitu nanti GR, ternyata disebut sendiri Bu. Enggak, ini contoh. Logikanya saya itu kan banyak jamaah Bu, Mbak Anu ya Mbak saya. Semuanya kan ibu-ibu semua. Iya. Ya sudahlah dipikir sendiri, saya dikira nanti enggak. Enggak, artinya ini ilustrasi bahwa cerita kita ini ada di dalam cerita Nabi dan Rasul. Nah karenanya mari kita belajar betapa pentingnya kita itu menghafal namanya, mengetahui ceritanya, dan mengambil ibroh dan pelajaran darinya. Kita akan ringan beban kita Bunda. Semua ada jawabannya di sana. Oke, sekarang saya bantu. Seandainya belum hafal semua, hafalkan yang paling penting dulu. Nabi pertama sama Nabi terakhir. Siapa Nabi pertama Bunda? Ada alaihissalam. Terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apal kabel. Cerita nang koncone Bu, Nabi itu 25 jumlahnya. Yang pertama Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Wah, hafal Bu, enggak hafal ngaremburi tok. Setelah itu hafalkan yang tengah Bunda. Ada Nabi pertama, ada Nabi tengah, dan Nabi akhir. Yang tengah itu Nabi Ibrahim namanya. Kenapa saya sebutkan 3 Nabi terpenting ini Bu? Karena ini adalah Nabi yang membawa supremasi kebesaran Allah di muka bumi. Apa supremasi itu? Ka'bah.
Ka'bah itu batu pondasinya dibawa Nabi Adam dari surga. Yang mendirikan pondasinya Nabi Ibrahim. Yang merawat Ka'bah sampai hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu supremasi kebesaran Allah di muka bumi yang dibawa oleh 3 nabi lintas generasi. Ya, lintas generasi. Nah, setelah itu bunda-bunda kita harus pahami, di antara 25 nabi ini dipilih nabi-nabi terbaik. Semua nabi terbaik, tapi dipilih lagi yang terbaik. Ketemulah jumlahnya 5. Yang sering kita sebut dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Yang 5 itu adalah, yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Loh, dari 5 ini bunda, itu masih dipilih lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih ketemu 2 nabi terbaik. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Saking baiknya 2 nabi ini, sampai namanya tercantum indah dalam doa salat kita di tahiyat akhir yang disebut salawat Ibrahim. Setiap tahiyat akhir kita baca nama itu. Ini bunda-bunda muslimah Palma juga masih nyebut Ibrahim juga. Masih. Belum diganti ya. Karena sebelah itu diganti Sulaiman loh Bu. Biar soge-soge gitu. Dan di antara 2 dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbaik dari yang terbaik. Dialah Nabina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Pemimpin para nabi dan imamnya para rasul. Berbanggalah dan berbahagialah kita menjadi umat nabi terbaik. Karena kita menjadi umat nabi terbaik, akhirnya kita dijuluki umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian ada sebaik-baik umat. Kira-kira niku apik temenan tak kira-kira bunda? Insya Allah ya Bu ya. Jadi kita disebut umat terbaik itu bukan kita terus kita ini, oh ternyata kita ini baik-baik loh ya. Tidak. Karena kita menjadi umat dari Nabi yang terbaik. Nah, dari situ baru melebar bunda. Paling tidak yang pertama kali kita harus kenal adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling wajib kita kenali siapa, yang kita imani? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bunda. Makanya kita harus belajar sirah nabawi ini. Karena yang the best of the best ya, yang terbaik dari yang terbaik. Dan mengapa Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita akan tahu apa saja alasannya ya Ustadz Muzaki. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Palma. Kita akan kembali dalam Sahabat Fajar Barokah Manfaat.